bersuara menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah pemelihara kehidupan kami. Engkau yang telah menuntun kami Tuhan, sehingga sampai malam hari ini, seberapa kami yang boleh ada dalam rumah ibadah ini, kami bisa ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat. Semua karena pertolongan Allah yang begitu indah dan luar biasa yang Engkau telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan malam ini Tuhan, hati kami rindu untuk selalu bersyukur kepadamu buat apa yang Engkau telah anugerahkan dalam hidup kami. Kami rindu memuliakan Engkau karena kami tidak dapat membalas dengan apapun juga selain dengan hidup, dengan kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan buat kami. Kami akan pakai hidup kami untuk selalu mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur sebab malam ini kami boleh menikmati Tuhan dalam ibadah kami. Kami boleh bersukacita memuji Tuhan karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji muliakan selalu dalam kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, dalam ibadah ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Karenanya firman-Mu yang akan terus menuntun kami, memampukan kami untuk kami bisa berjalan melangkah Tuhan, mengiring Engkau dalam kekuatan yang Tuhan selalu anugerahkan sampai kami senantiasa beroleh kemenangan dalam kehidupan ini. Sebab itu Tuhan, tolong kami, sucikan hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari segala intimidasi kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati pikiran kami Tuhan, agar malam ini kami bebas dengarkan firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi bagian kami semua. Firman-Mu memberkati kami, firman-Mu membentuk kami, firman-Mu akan selalu menunjukkan apa yang harus kami kerjakan sebagai umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk kali yang kesekian kalinya ya, 3 kali atau 4 kali saya boleh berada di rumah ibadah yang cukup luar biasa megahnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dengan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga saya bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan waktu dan kesempatan, kesehatan, kekuatan. Dengan kepercayaan ini saya masih bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sangat bersuka cita, bangga melihat kalau jemaat-jemaat Tuhan boleh setia kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini saya akan saudara menghentar kita untuk belajar ya firman Tuhan. Khususnya saudara, kita akan belajar dengan satu jemaat Tuhan yang ada di dalam Alkitab ya. Bapak Ibu Saudara, jemaat ini ketika saya baca firman Tuhan ini saya sangat tertarik ya. Karena apa saudaraku, jemaat tersebut yang akan saya sampaikan sebentar, jemaat itu menjadi satu jemaat yang teladan. Tentunya saudara, itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Kita semua rindu untuk menjadi jemaat Tuhan yang setia, menjadi jemaat Tuhan yang teladan di dalam Tuhan. Bahkan saudara, baik sebagai gembala sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tentunya merindukan agar jemaat-jemaat Tuhan di hari-hari ini menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita akan membaca Alkitab atau firman Tuhan. Mari bersama kita buka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama. Dan kita akan membaca mulai ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-10. Saudara ya, puji Tuhan. Karena ayat firman Tuhan ini mau bilang panjang juga tidak. Ya, tidak terlalu panjang juga ya. Puji Tuhan, mau bilang pendek tidak juga terlalu pendek ya. Tapi puji Tuhan saudara, mari kita akan kerjasama untuk membaca firman Tuhan. Dari 1 Tesalonika pasal yang pertama mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu sambung ayat 2 dan seterusnya kita gantian sampai kepada ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ayat 2 Bapak Ibu. Amin.
Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 4. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan ketekunan oleh Roh, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. 6. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. 8. Haleluya. Amin. Yeah. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. 10. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saudara, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya baca dalam keseluruhan kitab 1 Tesalonika ini, saya mengambil satu kesimpulan bahwa Paulus sebagai Rasul Kristus yang menjadi penulis surat dari Tesalonika ini yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Di sana saya bisa melihat bahwa Paulus itu sangat bangga dengan kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia dengar bahwa keadaan jemaat yang ada di Tesalonika itu begitu setia kepada Tuhan, ya. Yang tadinya Titus bawa berita, saudara, kepada Paulus, sebab jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang dibentuk oleh Paulus, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena jemaat ini memang dibentuk dalam suatu penindasan yang berat, tadi di sana dikatakan, saudara, Paulus mungkin ada satu keraguan tentang jemaat ini. Bagaimana ketika dia tinggalkan mereka? Jangan-jangan mereka sudah terpengaruh dengan hal-hal atau pengajaran-pengajaran yang ada pada waktu itu, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Timotius datang dan menyampaikan sesuatu berita tentang jemaat yang ada di Tesalonika ini, maka saudara dikatakan bahwa Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang ada, teman-temannya, sangat bersukacita dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati Paulus selalu merindukan jemaat ini. Ya saudara, jemaat ini selalu menjadi ada di dalam hati Paulus. Ya, jemaat ini menjadi satu kebanggaan daripada Paulus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kiranya juga saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini menjadi satu kebanggaan. Amin. Bukan saja kebanggaan kepada Bapak Gembala atau kepada manusia yang lain, tetapi teristimewa yang kita rindukan supaya kita menjadi kebanggaannya Tuhan. Haleluya. Ya, nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mau lihat, ya, kenapa jemaat yang ada di Tesalonika ini menjadi satu jemaat yang sangat dibanggakan oleh Paulus. Kita lihat tadi di dalam ayatnya yang ketiga. Kita lihat, ya saudara. Ayat 3 dia berkata demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang membuat sehingga Paulus terlalu cinta, terlalu rindu, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah di dalam ayat yang kedua tadi. Selalu mengucap syukur karena dia dengar jemaat yang ada di Tesalonika, mereka selalu menjadi jemaat yang punya usaha iman, pekerjaan iman. Mereka punya usaha kasih, dan saudaraku, mereka punya ketekunan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Punya pekerjaan iman. Amin.
Kita jemaat Tuhan harus punya pekerjaan iman. Ya, kalau berbicara tentang iman, saya kira itu bukan sesuatu hal yang baru buat kita. Kita semua tahu. Ya, Alkitab katakan bahwa iman itu adalah dasar dari pengharapan yang dasar di dalam di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan apa yang kita percayakan, yang kita percaya yang kita belum lihat. Artinya saudara, iman itu walaupun kita belum lihat tapi kita percaya. Itu kesimpulannya, itu singkatnya ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu semua itu ya. Tapi firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Kalau kita katakan kita adalah orang yang beriman, iman itu sama dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah iman, tapi bukan hanya sekedar percaya. Percaya tetapi ada sesuatu yang kita harus lakukan. Ya. Jadi iman disertai tindakan. Ya, itu akan mendatangkan mujizat dan itulah iman yang berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kalau kita tidak punya iman maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi iman itu harus diwujudkan di dalam kehidupan ini. Jangan kita bilang iman tapi kita tidak pernah lihat seperti apa tindakan iman, bukti iman itu di dalam hidup ini. Banyak orang percaya saudara melakukan sesuatu kalau dia sudah lihat, kalau sudah nyata. Tapi kita melakukan sesuatu karena kita percaya. Walaupun kita belum lihat tapi kita percaya ketika aku melakukan ini ada sesuatu yang aku akan terima daripada Tuhan. Memang saudara yang dikasih oleh Tuhan tentang ya berkat Tuhan jangan kita selalu identikan dengan berkat-berkat secara jasmani ya. Tetapi di sini kita lihat jemaat ini saudara dikatakan mereka punya usaha iman. Mereka lakukan hal-hal yang mungkin di luar batas kemampuan mereka lakukan saudara. Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka beriman percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka di dalam segala perkara. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dikatakan Paulus bangga dengan usaha kasih mereka. Ya, kasih. Berbicara tentang kasih. Kalau kita melihat saudara dalam Alkitab definisi kasih itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 sampai 7 di sana ya, menceritakan tentang kasih. Tapi saya rindu saudara kita melihat tentang saudara bagaimana ada jemaat Tuhan yang menjadi teladan buat kita ya, yang hidup di dalam kasih ya. Saudara, ayat itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Dan kita akan lihat mulai dari ayatnya yang ke-32 dia berkata demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Orang Lewi itu dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya untuk meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Haleluya, amin saudara. Ini jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula terkenal dengan hidup di dalam kasih. Dan saudara dasar hidup di dalam kasih seperti ini. Artinya saudara kalau kita lihat, kita perhatikan dalam seluruh pembacaan ini tadi. Artinya saudara, kita semua akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Kita akan saling peduli satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang hidup ya saudara artinya senang-senang sendiri. Dan yang lain susah-susah sendiri. Tapi saya percaya jemaat di sini tidak seperti ini. Amin. Haleluya. Ini saudara jemaat yang mula-mula dan kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa jemaat ini hidup di dalam usaha kasih kepada Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka usahakan. Mungkin juga mereka ikuti apa yang dilakukan oleh jemaat
yang ada ya pada waktu itu saudara. Jemaat mula-mula yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara dikatakan bahwa dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah jemaat yang tekun. Jemaat yang sabar. Jemaat yang setia. Ya. Tidak gampang mengeluh. Tidak gampang memberontak. Apapun yang terjadi saudara. Kita perhatikan di dalam pembacaan-pembacaan tadi mereka bertumbuh di dalam penindasan. Tetapi saudara walaupun begitu keadaan mereka tetap tekun. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berusaha untuk bertumbuh di dalam iman. Mereka berusaha untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Itu sebabnya Paulus sangat senang. Sehingga saudaraku, jemaat Tesalonika ini menjadi satu jemaat kebanggaan daripada Paulus. Yang kedua saudara kita lihat. Di dalam ayatnya yang ke-6. Ya. Kenapa saudara jemaat ini menjadi satu jemaat yang dibanggakan oleh Paulus? Ayat yang ke-6 dia berkata demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ya. Penurut kami. Artinya Bapak Ibu Saudara begini. Ya. Paulus banyak mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan cuma berhubungan ya saudara firman Tuhan ya. Dan mungkin juga ada pengajaran-pengajaran dalam kehidupan sehari-hari yang Paulus ajarkan kepada mereka dan mereka ikuti dengan baik. Kemudian saudara firman Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka ikut karena di situ dikatakan mereka menjadi pengikut kami dan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara mereka menjadi jemaat yang taat. Amin. Mereka menjadi jemaat yang setia, yang taat kepada Tuhan. Taat kepada pengajaran rasul-rasul yang diajarkan kepada mereka. Mereka setia kepada Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Ketaatan mereka kepada apa yang diajarkan oleh rasul-rasul atau hamba-hamba Tuhan kepada mereka. Mereka lakukan dengan setia. Dan dengan itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Mereka menjadi teladan kepada semua orang yang percaya. Bukan saja di Tesalonika tetapi semua sampai di Akaya. Teladan, amin. Kita jemaat Tuhan kita harus jadi teladan. Teladan dua versi Bapak Ibu ya. Ada teladan yang baik, ada yang tidak baik. Tentunya kita akan pilih menjadi teladan yang baik. Tidak mungkin kita menjadi teladan yang tidak baik. Kita semua anak-anak Tuhan sudah pahami itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Paulus sangat cinta, sangat sayang. Ya. Mereka menjadi jemaat yang taat. Karena ketaatan mereka menjadikan mereka menjadi jemaat yang menjadi teladan dimanapun mereka berada kepada semua umat Tuhan. Ya. Kemudian saudara di dalam ayatnya yang ke-8. Kita lihat lagi di sana dalam ayatnya yang ke-8 dia berkata demikian. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia saja dan di Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan melalui jemaat di Tesalonika, saudara, firman Tuhan apa? Apa tadi dikatakan saudara? Firman Tuhan bagaimana melalui jemaat? Bergema. Bagaimana itu bergema Bapak Ibu? Ya seperti saya sekarang berteriak di sini suara saya terdengar itu namanya bergema. Ya. Artinya saudara diketahui oleh semua orang. Didengar oleh semua orang. Bagaimana kehidupan dari jemaat yang ada di Tesalonika ini? Tidak ada yang tersembunyi. Itu nyata. Dan ada ayat firman Tuhan berkata saudara, hendaklah kamu menjadi surat yang terbuka. Amin. Jadi jemaat di Tesalonika mereka menjadi surat yang terbuka. Sehingga firman itu bergema. Karena jemaat telah menjadi contoh dan teladan. Teladan yang baik yang bisa dilihat oleh orang banyak, oleh orang sekalian yang ada di sekitar mereka. Ya,
atau dimanapun mereka berada, orang langsung tahu bahwa mereka itu adalah pengikut Kristus. Ya, demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan Bapak Ibu. Hari-hari ini itulah yang kita harus usahakan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, taat kepada firman Tuhan. Sehingga dengan ketaatan kita, karena kita taat, otomatis saudara kita menjadi teladan. Teladan yang baik. Karena kita menjadi teladan dimanapun saudara, kita dikenal orang. Bahwa kita adalah ya kepunyaan Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Ya saudara, selanjutnya saudara di sana dikatakan, sehingga kami tidak usah lagi mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ini Paulus ya. Kemudian ayat yang 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Siapa saudara yang bercerita? Orang yang di luar sana. Bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala terhadap Allah. Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ya, saudaraku, luar biasa ini jemaat kalau kita ikuti keadaan ini. Saudara, saya waktu saya baca dan saya amati, saya renungkan Bapak Ibu, saya luar biasa. Ya, ini satu patron jemaat yang harus terjadi, yang harus ada di hari-hari yang terakhir ini. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Dan ini bukan akan terjadi dengan sendirinya. Ya, orang istilahkan sekarang instan. Ya, tidak Bapak Ibu. Kita tahu semua bahwa ini penuh butuh perjuangan. Kita banyak tantangan, banyak godaan, banyak hal yang akan membuat kita sehingga saudara kita bisa terpengaruh dan akhirnya saudara kita lupa kepada apa kata firman Tuhan. Ya. Tetapi saudara dikatakan di sini mereka sendiri bercerita tentang kami. Artinya mereka bercerita tentang Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Itu jadi satu kesaksian yang luar biasa. Yang tadinya orang-orang penyembah berhala. Ya, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, melalui jemaat ini Bapak Ibu. Ya. Ketika mereka dilihat oleh orang banyak, mereka tahu, oh mereka itu adalah jemaat Tuhan. Ya, tadi mereka menyembah berhala, sekarang mereka sudah menyembah kepada Allah. Menjadi satu kesaksian, dan saya percaya pasti ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan melalui kehidupan jemaat Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita di akhir zaman ini, saudara? Haleluya, Bapak Ibu saudara. Saudara, Tuhan sudah panggil kita ya. Tuhan sudah taruh kepercayaan itu di pundak kita. Kita bukan hanya dipanggil Tuhan untuk begitu-begitu saja. Ya, tiap hari Minggu, tiap hari ibadah, ya kita melayani, kita beribadah dan lain sebagainya. Kita lupa apa tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan di hadapan Tuhan. Kepercayaan, ya. Tuhan mau supaya kita pergi menjadi saksi. Jemaat di Tesalonika menjadi saksi luar biasa Bapak Ibu, ya. Sehingga mereka menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan saudaraku, dan ayat 10 di sana dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah membangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, jadi orang semua tahu bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita sudah diselamatkan dari murka Allah yang harus menimpa kita yang tidak percaya. Tetapi ketika kita percaya Bapak Ibu, maka kita punya tempat adalah surga yang kekal untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga saudara, kita akan lihat apa yang sungguh menjadikan kebanggaan Paulus tentang jemaat Tuhan. Ayat yang ke-13 di dalam pasalnya yang kedua 1 Tesalonika. Dia berkata demikian. Pasal 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya.
Ini yang ketiga yang dibanggakan oleh Paulus. Karena apa Bapak Ibu? Ketika mereka dengar firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ketika mereka dengar firman yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat ini saudara. Mereka percaya bahwa itu adalah firman. Mereka tidak menerima seperti perkataan manusia. Maksudnya mereka tidak anggap itu adalah perkataan manusia yang diucapkan oleh Paulus. Tetapi mereka percaya betul bahwa itu adalah firman Allah. Dan ketika mereka menerima sebagai itu, karena itu adalah firman Tuhan Bapak Ibu, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menerima di dalam hati mereka dan firman itu bertumbuh. Bagaimana saudara firman itu bisa bertumbuh? Itu ketika kita dengar firman, kita merenungkan firman di dalam hati kita. Ketika kita merenungkan firman, kita pahami dan kita mengerti saudara. Lalu kita melakukan, ya kata Yakobus. Jadi bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga kita harus melakukan. Itulah firman yang hidup yang akan bertumbuh di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Paulus sangat-sangat bangga dengan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan juga Bapak Ibu Saudara, biarlah ini akan menjadi satu patron hidup kita. Jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Bahkan di mana saja semua kita sebagai umat Tuhan. Tidak ada yang terkecuali di mana saja. Sebetulnya ini adalah satu contoh dan teladan. Jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh ya saudara. Yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mari bersama melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mengajar kepada kita mari. Kita berusaha untuk selalu hidup di dalam iman. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam ketekunan. Apapun yang terjadi saudara, kita tidak akan mudah menyerah dengan situasi dan keadaan yang ada. Tetapi kita akan tetap percaya kepada Tuhan, kita akan tetap beriman, kita akan tetap melakukan firman Tuhan. Supaya melalui kehidupan kita, kita menjadi teladan ya. Dan melalui kehidupan kita saudara, orang lain bisa tahu bahwa kita betul-betul adalah pengikut Kristus saudara. Dan dengan demikian saudara, firman Tuhan dapat terberitakan di luar sana. Tanpa kita bicara, orang tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan mereka tahu bagaimana cara hidup kita. Maka mereka juga pasti akan mengikut apa yang kita sudah percaya dalam kehidupan ini. Dan kemudian saudara, yang lebih utama lagi, ketika kita dengarkan firman Tuhan, dengarkan, terima firman dalam hati. Pemazmur katakan kita harus renungkan firman. Dan Yakobus katakan kita harus lakukan firman. Itulah firman yang hidup, yang akan bertumbuh, yang akan membekali setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ayat 20 dikatakan di sana, sungguh di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 20, sungguh kamu adalah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, itu Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kebanggaan dan sukacita, kemuliaan kami. Saudara, sungguh luar biasa ya. Kalau kita jemaat Tuhan malam hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tidak akan menjadi sia-sia. Malam ini menjadi satu pelajaran yang indah buat kita. Ya, saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini menjadi satu jemaat yang luar biasa. Yang pasti diberkati oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, dan firman Tuhan saya sampaikan di sini. Kita nyanyikan kembali pujian tadi yang mengatakan firman-Mu berkata kau besertaku. Haleluya. Dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Amin. Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Haleluya Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku. Engkau beserta kami Bapa. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan
kita nyanyikan pujian ini dari awal dan saya kembalikan kepada yang memimpin kita dalam pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan saya Saja buat kita semua bangkit berdiri. ku akan terbang Haleluya, puji Tuhan. di tengah Amin, badai puji Tuhan hidup. Yesus. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan. Amin, puji Tuhan. Di tengah Engkau adalah pertolongan kami Tuhan. tinggi, Engkau ku Allah kami mengangkat yang akan selalu menuntun perjalanan kehidupan kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari kita mau katakan dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu. Amin, amin, puji Tuhan. Ku akan Amin, haleluya. terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami hanya kepada-Mu Bapa. Amin, puji Tuhan. Di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar ya Tuhan, bahwa pertolongan kami adalah Engkau sendiri Bapa. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Ini semata-mata hanya oleh karena kasih-Mu, hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini kami katakan, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Karena Engkau Allah kami yang baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Malam hari ini kebenaran firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami semua. Kiranya Engkau tolong Tuhan, Engkau jadikan firman-Mu menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang akan selalu memberikan semangat baru kepada kami, membawa kami untuk lebih setia lagi kepadamu, lebih setia lagi melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau telah panggil kami menjadi anak-anak-Mu. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami jemaat-Mu. Biarlah kekuatan ilahi akan tetap terus menjadi bagian kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat hamba-Mu yang telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau tolong hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan. Biarlah urapan Allah akan menjadi bagian hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang dilayani, sehingga kami boleh melihat pertumbuhan iman daripada jemaat-Mu. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bisa mencapai kedewasaan rohani Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan akan tetap memberkati hamba-Mu Bapa. Kami percaya kami semua yang hadir malam hari ini, kami telah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin.